Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Musalla Nurul Jihad Pasakandang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih berikan kita nikmat umur panjang. Kemudian badan yang masih sehat. Walaupun ada orang betul-betul tua, walaupun ada belum, tapi kaki masih bisa digarian, masih sehat. Semoga dengan semua nikmat yang Allah berikan bisa tetap secara istiqomah kita pengunuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman gelap gulita, zaman jahiliyah. Jadi kebodohan itu digambarkan dengan gelap. Kemudian dibawa menuju alam yang terang benderang, yang berilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu adalah membuat alamku menjadi terang, ya Pak. Jadi ilmu adalah seperti cahaya, sementara kebodohan itu adalah seperti kegelapan. Maka Rasulullah SAW mencerdaskan umat, kemudian memberdayakan umat. Semua potensi, baik turunan padusi maupun laki-laki, tua ataupun muda, anak-anak, semuanya ditempatkan pada tempat yang terbaik. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan ulang kaji kita surah Al-An'am ayat 75 lena. Ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh waliyakuna minal muqinin. Shadaqallahul azim. Di ayat 7 kini 75 itu Nabi Ibrahim berkata ke bapaknya, Atattakhidhu asnaman alihah. Dikira pantasna abah ayahanda engkau jadikan berhala sebagai Tuhan. Kau pembicara Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Apatangkan wa ambil beberapa dalil yang lain. Lalu kemudian di ayat 75 Allah berkata, wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardh. Dan seperti demikianlah sebagaimana kami memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim akan kesesatan bapaknya dan kaum-kaum dari bapaknya. Jadi ketika Nabi Ibrahim mengajak pendekatan dialog kepada ayahnya, dibangun kecil orang kini konstruksi berpikir, cara berpikir.
kira-kira dengan kondisi batu yang tidak bisa melakukan apa-apa, lalu ayahanda jadikan berbentuk berupa pakai matu, pakai talingu, lalu kemudian itu yang disembah. Kenapa wahai ayahanda? Kok itu yang dijadikan Tuhan? Padahal ayah nan membe bahasa wae kota katu baenda ayah aja lai akan bahasa lanjutan natijah. Tapi begitulah kata Allah, wa kadzalika, seperti demikianlah bahwa Allah Ta'ala memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim kondisi nyata, kondisi real dari ayahnya dan kaum atau pengikut dari ayahnya. Basok ini lah basuluh matahari bagalanggang mata orang banyak. Ternyata kesesatan ayahnya itu nyata. Walaupun sebelumnya Nabi Ibrahim itu kan berjanji akan memohonkan doa kepada Tuhannya, memohonkan doa kepada Allah supaya diampuni dosanya. Tapi dijawab oleh Allah, ayahnya sudah nyata sebagai musuh bagi Allah, posisinya tertolak. Lah, nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Kemudian kata Allah, kami memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim kerajaan, kekuasaan penguasa langit dan bumi. Bagaimana kondisi kekuatan dan kemudian bagaimana keajaiban, keagungan langit dan bumi. Untuk apa diperlihatkan? Langit dengan seisi-isinya, dengan semuanya. Begitu juga bumi. Ini adalah bahagian dari menegaskan tentang dalil keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada langit, kemudian tentu ada yang menciptakan, ada yang mengaturnya. Ada bumi, ada menciptakannya, ada yang mengadakannya. Lebih kepada bagaimana ditunjukkan dalil tentang keesaan Allah. Andaikan Tuhan itu banyak, andaikan Tuhan itu lebih dari satu, tentu akan muncul persilangan pendapat. Batikai-tikai beko, batuka-tuka, bobo-bobah, basalisiah. Terjadi keributan, terjadi bentrokan. Maka tidak masuk akal rasanya kalau seandainya Tuhan itu berjumlah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah wahdaniyat, sifat selabiyahnya. Kenapa Allah perlihatkan kepada Nabi Ibrahim hal demikian? Liyakuna minal muqinin. Penegasan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah orang yang yakin dengan keesaan Allah. Jadi Nabi Ibrahim adalah simbol tentang bagaimana Nabi Ibrahim komit, kemudian tetap teguh dengan keyakinannya Allah itu Maha Esa. Lalu pada ayat 76 kok masih ada rangkaian ayatnya kok berlanjut. Jadi membacanya kita sambungan supaya utuh pemahamannya. Sebenarnya mulai dari ayat 7 ampe, tapi 7 ampe itu banyak penjelasan karena ini dialog, penekanannya adalah dialog Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Banyak Nabi Ibrahim memanggil ya ayahku, ya abati, wahai bapakku, wahai ayahku. Kesedihan seorang anak ketika ayahnya tidak mengikuti ajaran tauhid dari anaknya. Kan dikatakan oleh Nabi Ibrahim, aku sudah sampaikan sebelumnya. Nah,
Lalu kemudian di ayat 76 melihat dari sebuah kenyataan apa yang ada di langit dan di bumi. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban qala hadza rabbi falamma afala wa qala la uhibbul afilin. Maka tatkala datang kegelapan malam, ini bahasanya bahasa puitis belum. Falamma janna alaihi lailu, maka tatkala datang kegelapan malam atau ketika gelap malam. Ini malam itu tentu gelap. Tapi kalau lampu tentu itu tetap terang. Ra'a kaukaba. Kemudian Nabi Ibrahim Allah perlihatkan kaukaban, bintang-bintang. Dikatakan hiya zahrah. Bintang-bintang itu disebut zahrah. Kalau ilmu astronomi atau Venus. Nama-nama bintangnya. Ya pokoknya bintang-bintang bagian dari nama bintang itulah. Iya. Lah, pokoknya Allah perlihatkan bintang sehingga memang kan banyak perilaku manusia yang sampai saat ini dengan ilmu astronomi itu, dengan ilmu nujum itu, nasib mereka sandarkan kepada ilmu itu. Jadi kita sebagai umat Islam semuanya sudah ada ketentuannya di dalam kitab Lauh Mahfuz. Tidak ada kaitannya dengan peredaran perputaran langit itu dah. Tidak ada dengan perputaran bintang-bintangnya bulan-bulan itu. Itu namanya ada hukum adi, hukum adat, ada hukum cocok logi. Walaupun ada kajian-kajian yang dicoba dikaji, dikait-kaitkan dan disambung-sambungkan, ada kecocokan ya, maka kemudian banyak yang meyakini ada nama bintang zodiak, zodiak itu kalau ambo datang tulis berapa bintang ya? Apa? Sagittarius, Scorpio. Yang tu anan diramal artis tu apa itu? Atau ya zodiak bintangnya. Itu tuh. Kau bintangnya sih. Kalau bulan April lah bintangnya. Aries. Iya. Kecokor Aries lah tadi. Jadi Nabi Ibrahim ayat itu sebenarnya menegaskan Nabi Ibrahim itu bukan mencari Tuhan. Iko yang agak terjebak dalam cara membaca ayat secara letterlek. Nabi Ibrahim itu bukan mencari Tuhan dengan melihat bintang, melihat bulan, matahari. Awak kan membacanya secara datar, seolah-olah redaksinya itu tatkala datang kegelapan malam, Allah perlihatkan, Allah hadirkan bintang-bintang yang banyak. Qala, maka perlu mencari tafsir. Cari tafsir itu qala, Nabi Ibrahim berkata di dalam tafsir itu liqaumihi, bagi kaumnya, wa kanu najamina, dan mereka adalah ahli nujum yang menyembah bintang, kemudian menyandarkan, menafsirkan semua aktivitasnya dengan perbintangan tersebut. Pertanyaannya itu Nabi Ibrahim, hadza rabbi. Itu pertanyaan namun itu bukan pengakuan. Kalau membaca secara letterlek tanpa mencari tafsirnya itu tadi, berkata Ibrahim, hadza rabbi, ini Tuhanku. Makanya engkau para lu cari tafsir maknanya
konteksnya seperti apa. Kalau dibaca aja Al-Quran kadang-kadang ditafsiran aja di Al-Quran secara begitu Nabi Ibrahim berkata inilah Tuhanku. Dicaliannya adalah tala bintang. Oh bintang banyak kan cara penafsiran dibaca buku-buku itu lalu kemudian dicari ayat itu. Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Kemudian dia lihat ke atas. Banyak bintang-bintang. Oh bantu aku mak. Banyak Tapi konteksnya di dalam tafsir Nabi Ibrahim itu menjelaskan, bukan mengakui dengan sebuah pertanyaan. Hadza Rabbi, inikah Tuhanku? Kalau kata hadza Rabbi, ini Tuhanku. Beda. Jadi Nabi Ibrahim itu di hadapan kaumnya, iko kan ada kaum menyembah bintang-bintang, lalu kemudian ada yang menyembah batu-batu. Intinya batu yang tidak bisa berdaya apa-apa, itu namanya sembah. Ada juga orang namanya bintang. Bintang kok masih ada juga lah fungsinya. Masih berfungsi namanya, masih bermanfaat juga lah. Kegelapan malam bisa tarang deh. Kok batu? Mengapa batu? Tidak bisa mengamang rumah ya bisa deh. Rumah bisa jadi fondasi deh. Kalau dicari dari segi manfaat fungsi masing-masing ada. Ya kok banyak longgong gue lah. Nah kalau kini penafsiran bahwa ada namanya nimis ekoteologi. Bagaimana pemahaman ketuhanan bahwa merasakan alam semesta itu juga hidup. Jangan anggap benda mati. Kalau mati dijadikan sebagai objek. Kalau objek itu nak kalamak durana hidup nak eksploitasi memunahnya dan segala macamnya. Tapi benda hidup. Apa dalilnya? Karena semua ada di langit dan di bumi, semua yang ada di bumi termasuk juga batu-batu mereka bertasbih. Berarti itu kalau kecil orang kini namanya mindset cara pandang. Dulu ada namanya itu fisika. Kalau kini namanya fisika kuantum. Dulu namanya istilah itu. Bahwa dulu cara pandang menganggap di luar diri manusia kok kasadanya adalah benda mati, tasarah di manusia aja lah memunahnya. Nyerah kamu bahaya mah. Ini dijadikan bahwa dia adalah sebagai subjek yang juga dilindungi, dilestarikan dan dijaga. Aku mindsetnya. Dulu kan orang entah fisika Allah namu istilahnya de para ilmuwan yang membuat sudut pandang ekoteologi kok menjadi penting untuk dituduhan. Oh maksud terlalu tinggi mana loh. Tapi artinya kok pemahaman dimulai dari cara pandang. Memandang awak kok menilai orang lain itu katakan Tuhan cara pandang awak kau orang. Kalau pandang pakai kacamata hitam, kamu buat juga nggak kalam jadi mah. Kalau lay objektif, bahwa lay janiah, bahwa mencaliak, yuk berarti bisa positif. Mencaliak dengan ilmu pengetahuan, bisa menjadi objektif. Jadi awak memperlakukan orang lain tuh, aja kene ini kan cara pandang awak menganggapnya kene, meremehkannya jadi sikap awak tuh. Dipengaruhi oleh cara pandang awak. Cara pandang kau termasuk dari pengetahuannya. Jadi makanya Nabi Ibrahim itu sendiri yang dibangunnya dulu adalah mindset itu kecil orang kini bahasa nimis pak. Tingginya bahasa mindset. Cara pandang itu cara mencaliak batu.
Kalau dicaliak secara posisi, inyo tidak akan menggari kalau tidak digarian. Itu artinya adalah awak manusia yang mengarian. Tapi sebenarnya adalah kan Tuhan yang menguasai semuanya. Bisa saja batuku menggari taka itu gunung bukit itu menggari bergerak kan murka itu marah berang mangko kece siapa nama penyanyi itu EBGAD arah alam itu murka. Alam itu bisa saja alam itu marah. Itu mulai bosan ya. Kalau bahasa mulai bosan itu berarti kan tanda menunjukkan hidup ini aja. Lah jejo mencilek parangnya manusia dia nemu aja dan tak lihat aja. Dipunah rara aja lah bosan aja. Kece orang tua kok lapan buah dan macam. Tujuh berang lah. Berang yang menggari awalnya dan panjang kami itu. Jadi Nabi Ibrahim kepada konteksnya itu kepada orang yang menyembah bintang lalu kemudian menyandarkan banyak perilaku langkah-langkah hidupnya dengan merujuk kepada perbintangan. Dikatakan oleh Nabi Ibrahim, "Hadza Rabbi." Apakah ini Tuhanmu? Bizam'ikum dalam tafsir pada dakwahan kamu. Jadi artinya Nabi mendakwah, didakwanya lah. Lalu kemudian falamma afala, maka tatkala bintang itu lenyap, ghaib, tenggelam, hilang, qala la uhibbul afilin. Baru Nabi Ibrahim kemudian menegaskan, aku tidak suka kepada sesuatu yang ghaib, yang hilang, yang lenyap. Kalau bintang dijadikan Tuhan, kok Tuhan bisa hilang timbul loh Kadang mencoba, kadang tidak. Itu latihan lo Tuhan tu, pakai istirahat lo Tuhan tu. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tuhan itu nak do latihan, nak do mengantuk, nak do lalu. Nak bakal nak lalu, nak bakal nak latihan tak hawa. Bahwa makhluk laisa kamitslihi syai'un mukhalafatuhu lil hawadis. Ajar Allah. Jadi Nabi Ibrahim kan sudah diberikan sebuah pemahaman tentang keesaan Allah. Karena Nabi Ibrahim itu sebelumnya aja sudah mengajak berpikir ayahnya. Allah berargumentasi tentang ketauhidan Tuhan itu. Tidak logis, tidak masuk akal. Tuhan itu adalah lebih dari satu. Atau tidak masuk akal, Tuhan itu hilang-hilang timbul. Tidak masuk akal, Tuhan tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Allah itu hayyun maha hidup. Allah itu wajibul wujud, wajib ada. Allah itu maha kuasa. Allah itu adalah menguasai semua alam semesta. Maka ternyata dialog Nabi Ibrahim itu mencerahkan, mencerdaskan bahasa orang kini kok menggugah cara berpikir kaum pada saat itu. Disentaknya caranya itu memang adih badali kata bamisa. Cuma lihat bintang tu. Kalau yo bertuhan kepada bintang, dek karena jumlahnya banyak, ionya adalah manfaatnya itu Allah yang menfungsikan, Allah yang menjadikan. Lalu kemudian nyo hilang, nyo gaib, nyo lenyap. Kira-kira pantaskah sesuatu yang lenyap, yang tenggelam, yang gaib pada saat awak butuhnya nak do? Pada awak paralunya lah baik. La uhibbul afilin, kata Nabi Ibrahim. Tidak masuk akal awak mengakui sesuatu yang hilang sebagai Tuhan. Aku menegaskan ini adalah tidak masuk akal.
Ini tidak bisa diterima. Tidak memenuhi syarat Tuhan. Jadi makanya kajian tentang sifat 20 Tuhan itu memang bahasa kata kunci kajian ini stadion itu adalah teori untuk memenuhi penyebutan kriteria Tuhan itu kunci aja. Berarti kalau nggak bisa dong, nggak masuk akal kalau seandainya ada yang tidak memenuhi dari yang 20 itu tadi, ya nggak masuk akal. Nggak memenuhi standar, mulai dari sifat nafsiyah sampai sifat salabiyah, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Cicie, donggo cicie. Nafsiyah wujud ada. Tuh, Allah Ta'ala kan ketika orang memperdebatkan tentang wujudnya Allah, adanya Allah, aku perlu penegasan-penegasan terkait dengan bagaimana Allah menciptakan alam. Kalau bahasa ada kajian tasawufnya dalam kajian terikatnya, ya Allah ciptakan alam semesta ini. Alam semesta yang Allah ciptakan, kemudian manusia mengetahui siapa Tuhan, siapa yang menciptakannya. Pasti yang menciptakan alam ini adalah yang Maha Kuasa. Maka di situ makhluk ini akan mengenali siapa yang menciptakannya. Maka di dalam hadis kursi banyak penjelasannya. Aku supaya dikenal oleh hambaku, oleh makhlukku, aku ciptakan makhluk. Kemudian makhluk akan mengenali aku sebagai pencipta. Mengenali bahwa ada yang menciptakan. Maka kriteria yang pertama itu adalah wujud. Baru kemudian ada qidam, ada baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah. Itu yang sifat salabiyah. Ada kemudian hayyun, hidup, kemudian qudrat, kemudian iradat, sama, basar, kalam, ilmu, hayat dulu, bukan hayun, hayat. Kalau hayun berarti sifat maknawiyah. Baru sampai hayun, qadirun, muridun, mutakallimun, dan seterusnya. Jadi makanya Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah sebuah gambaran bagaimana kemudian untuk mencerdaskan, menggugah cara berpikir manusia. Adih badaliyah katoba misa, dinampaan sekali contoh, lalu kemudian contohnya itu juga lenyap, lalu ditegaskanlah hasilnya. Jadi di dalam tafsir katakan a'attakhiduhum arbaban, bahwa akankah mereka akan menjadikan mereka Tuhan? Tidak mungkin. Apakah engkau akan jadikan bintang-bintang itu semuanya akan menjadi Tuhan? Tidak mungkin. Li'anna rabba la yajuzu alaihi taghayyuru wal intiqal. Atau dikatakan mufassir dalam tafsir Jalalain. Li'anna rabba, karena sesungguhnya Tuhan itu la yajuzu alaihi taghayyur. Tidak mungkin, tidak boleh Tuhan itu berubah-ubah. Wal intiqal, tidak mungkin lo berpindah-pindah tampek. Kalau yang makhluknya berkehendak kepada ruang dan tempat, takawat kini aku, kau galeh kau bisa lepeh surangnya kau. Kau nama tampek kau ambo panci namanya kau. Datang kamari berarti dia meja, berpindah-pindahan kau. Mustahil Tuhan itu pakai pindah-pindah, tidak boleh, tidak pantas. Dan Tuhan kalau pindah kemari, itu berarti ruang dan waktunya menjadi terbatas. Allah itu muhitul lil alamin, meliputi semua alam semesta.
dimanapun kamu berada. Allah meliputi. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Kalau bakal nak tampik di sekombor dua kini gua, dia boleh tahu enggak kan nampak? Enggak nampak. Kalau bintang tu tadi, enyo pakai tampik. Atau nama makhluk ko dihukum dengan ada namanya tempat, ada ruang dan waktu. Ada ruang dan tempat. Dimakin kau nampak, kau tampik. Lalu kemudian pindahlah jalan. Maka nambah pindah-pindah, nambah ubah, nambah tukar-tukar itu adalah mustahilnya Tuhan. Lah, li'annahuma min sya'nil hawadis. Begitu dikatakan oleh mufassir, karena keduanya itu adalah bahagian dari makhluk yang baru. Artinya baru kok, Pak. Adonya diaduan. Dari ndak ado diaduan kemudian menjadi ado oleh yang maha ada, yang mengadakan semua yang ada. Jadi hawadis. Sementara Allah itu adalah mukhalafatuhu lil hawadis, atau mukhalafatuhu yaitu berselisih atau berbeda dengan yang baru. Pokoknya nan baru-baru itu kasado itu adalah makhluk. Yang berbeda dengan yang baru itu adalah Allah. Awak tu asal dua nampak dua kini ke kasado adalah makhluk nan dari nado menjadi ado dia duan kasado. Maka tidak pantaslah pada mereka itu oleh demikian. Tak bisa awak mengecian bintang tu, tak bisa bintang tu bersinar, bintang tu menerangi kegelapan malam, bercahaya malam yang gelap menjadi terang, karena begitulah ada fungsinya bintang. Iya, fungsinya ada, tapi bintang mustahil dijadikan Tuhan. Lihat dia nampak bintang pagi mereka. Hendak lain-lainnya. Tu mah bertuhan malam je bertuhan dia. Tu siang ada bertuhan lain. Tu awak malam lalu tu Tuhan jago. Tu kemudian awak jago. Hanya baik. Kena do lain, tak bisa. Tuhan mau tu takanu sampai pagi tu pulang malam tu je. Jadi makanya luar biasa kalau bagi yang mempelajari Al-Quran membuat pemahaman kita menjadi kuat. Bangunan-bangunan berpikir kita dibentuk dengan penjelasan dari ayat tersebut. Jadi Nabi Ibrahim memang diberikan kesempatan untuk memberikan contoh langsung dengan anan nampak, kemudian suruh jaliyah, disuruh berpikir. Artinya bisa pula memberikan semacam mencontoh bagaimana memberikan sebuah pemahaman yang kuat kepada kita sebagai umat Islam, sebagai jamaah, cara meyakinkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, menguatkan di dalam diri awak keyakinan awak. Di dalam awak beribadah, di dalam awak sholat contohnya, kalau di dalam diri awak tu masih taraso diri awak seolah-olah awak nan kuai, awak nan kuasa, awak nan berilmu, awak nan hafal awak ikon itu segala macamnya masih terkhatar dalam hati awak, jadi telah terjebak waktu. Baca ayat, bantu ayat nan apa tu, bantu awak nama apa saja, awak memberi awak hafal tu. Allah yang memberi awak tu hafal dengan usaha awak menghafal. Ada usaha awak menghafal, kemudian Allah hafalkan, kuatkan ingatan awak dengan hafalan tadi. Kalau ada terkhatar sombong, tidak boleh. Karena memang sebatas syariat saja lupa awak kepada hakikat. Awak beraja mengaji itu beraja itu dan semua macamnya. Puncaknya tu kecenderungannya adalah terjebak ke dalam kesombongan. Tapi kalau awak masuk kepada intinya, esensinya,
ma'rifatnya. Berarti memang mengakui akan ketiadaan awak. Ketiadaan awak kau nanti awak kau tidak ada. Semuanya Allah yang punya. Bukannya awak tidak ada kemudian bakecian di dalam diri awak kau macam Tuhan, itu tidak boleh. No, ada namanya widatul wujud bega. Widatul wujud itu seolah-olah menyatukan wujud Tuhan itu kepada manusia kok. Di situ itu wujud Tuhan tidak. Bahwa di dalam diri manusia itu sendiri bisanya mendengar karena ada sama Allah. Bisanya tahu karena ada ilmu Allah. Lalu kemudian bisa melihat karena ada basar Allah. Kalau soal mato kan bisa lebih buat orang kelima. Tapi ada tidak basar Allah di mato dan dibuat di manusia? Disitulah beda. Jadi tidak bisa disambung tak orang Jepang gini membuat dengan AI robot gini. Sedangkan orang Indonesia ini kini lah do polisi lah robotnya polisi itu kini lah lari loh anjang pelacak lah robot lo gini lah membuat miliaran triliun miliaran lo buat cie robot tu. Bekau ni nak cuan lo kau cuan azar lo bekau lewat. Cuk azar kayak Nabi Ibrahim lah dibuat lo kayak manusia lo Allah lari lo pak apa lo satu demo lo tapi tukar remote ada tukar remote kan butuh orang lain dia dong. Jadi makanya penegasan pada ayat 75 tadi 7 sampai ya 75 ya kok Allah memang memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim tentang kondisi real dari ayahnya dan kaumnya. Kemudian diperlihatkan bagaimana kerajaan, kekuasaan, bagaimana langit dan bumi untuk menegaskan bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang yakin. Allah perlihatkan bintang-bintang yang muncul di tengah malam yang gelap, kemudian bintang menerangi kegelapan tersebut. Bagi mereka kaum ahli nujum yang menyembah, mempertuhankan bintang, diajak berpikir cerdas oleh Nabi Ibrahim ketika mereka mengakui bintang sebagai Tuhan. Lalu Nabi Ibrahim membangun sebuah argumentasi kepada mereka. Kira-kira bintang yang hanya muncul pada saat malam, kemudian seiring datangnya pagi, bintang hilang tenggelam, pantaskah itu dijadikan Tuhan? Mustahil, maka tidak pantaslah sesuatu yang berubah, sesuatu yang pindah-pindah, sesuatu yang lenyap itu dinyatakan sebagai Tuhan. Tidak memenuhi kategori, tidak memenuhi kriteria, tertolak, stop, tertolak. Karena bintang itu juga adalah makhluk yang baru atau hawadis. Fa'tabiru ya ulil absar. Kita ambil i'tibar, semoga menjadi pembelajaran bagi awak untuk penguatan tauhid dan iman awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.